Swastiastu. Panugrahan I Jangkrik Banaran. Secara etimologi, ngerebong merupakan kegiatan spiritual religi yang memiliki kata kunci ngereh yang berarti memerintah. Tradisi ngerebong dilakukan di Pura Agung Petilan dengan 3 rangkaian, yaitu pangebakan, pamakpagan atau pemendakan, dan ngerebong itu sendiri. Pada ekspansi pertama, Kerajaan Kesiman mengalami kekalahan dalam melawan Kerajaan Sasak Lombok. Rombongan Kerajaan Kesiman kembali ke Bali lalu menyusun strategi untuk melakukan ekspansi yang kedua. Sebelum melakukan ekspansi kedua, Raja Kesiman melakukan ritual untuk memohon anugerah ke Pura Uluwatu. Dari ritual tersebut, Raja Kesiman diberi anugerah sebuah keris yang selanjutnya digunakan untuk memperlancar penyerangan ke Kerajaan Sasak Lombok. Berbekal keris tersebut, akhirnya Kerajaan Kesiman berhasil menaklukkan Kerajaan Sasak. Meski berhasil ditaklukkan, Kerajaan Sasak belum mau menyerahkan daerah kekuasaannya. Pihaknya kembali melakukan banding dan menantang Kerajaan Kesiman untuk melakukan adu jangkrik. Tanpa berpikir panjang, Raja Kesiman pun menyanggupi karena berpikir bahwa tantangan tersebut adalah adu jangkrik biasa. Padahal jangkrik yang digunakan oleh Kerajaan Sasak adalah jangkrik siluman. Hal ini lantas membuat Kerajaan Kesiman menelan kekalahan. Berbekal emosi yang membara, Raja Kesiman akhirnya kembali ke Bali dan memohon anugerah ke Pura Uluwatu. Sebelum memohon anugerahnya dikabulkan, Raja Kesiman pun harus menyetujui syarat yang diajukan, yang berbunyi, "Wanen sing cening ngerehang lemah," yang artinya beranikah engkau memerintah wilayah ini. Jika diungkap semiotika, ngerehang berarti memerintah, sedangkan lemah berarti tanah atau wilayah. Namun, karena masih diselimuti oleh amarah, tanpa berpikir panjang, Raja Kesiman akhirnya menyetujui syarat yang diajukan oleh Ide. Sesudah menyanggupi syarat yang diberikan, Raja Kesiman diminta mengambil kilian jangkrik di pesisir Jimbaran, tepatnya di Pura Muaya. Sementara untuk sadek jangkrik, Raja Kesiman diminta memohon di Pura Dalam Kesiman. Selain dianugerahi sadek jangkrik, di tempat itu Raja Kesiman juga dianugerahi jepun atau Kamboja putih. Raja Kesiman pun kembali ke Kesiman, Kertelangu, untuk mengambil jangkrik banaran atau jangkrik kuning berbulu putih. Setelah segalanya disiapkan, Raja Kesiman kembali ke Sasak untuk melakukan adu jangkrik. Sebelum pertandingan dilakukan, kedua belah pihak melakukan kesepakatan, yaitu jika Kerajaan Kesiman menang, maka semua Muslim atau Bugis yang berada di Sasak harus ikut dan tinggal ke Kesiman. Begitu juga sebaliknya, ketika Kesiman kalah, maka wilayah Kesiman harus diserahkan ke Sasak. Saat diadu jangkrik, Banaran berubah menjadi Banaspati dalam wujud barong dan berhasil mengalahkan jangkrik Kerajaan Sasak. Karena Kerajaan Sasak kalah, maka ia pun harus menepati janjinya, sehingga semua masyarakat yang beragama Muslim atau yang dikenal dengan Bugis diserahkan ke Kerajaan Kesiman. Hingga kini masyarakat Bugis tinggal di Kesiman dan menjadi agama Hindu, sedangkan beberapa sudah menyebar ke beberapa daerah seperti menjadi masyarakat Bugis di Serangan. Anom Ranuare, yang juga budayawan ini, mengatakan setelah masa kejayaan Kerajaan Kesiman melawan Sasak dalam adu jangkrik, peristiwa itu sempat terjeda karena perang puputan. Setelah keadaan aman,
Barulah keturunan Uluwatu terus menanyakan perihal jangkrik yang pernah dianugerahkan kepada Raja Kesiman. Karena terus ditanyakan, maka Raja Kesiman membuat visualisasi jangkrik banaran petak tersebut dalam bentuk barong yang disimpan di pura dalam Puri Kesiman, dan melakukan tradisi ngrebong sebagai bentuk visualisasi dari jangkrik banaran petak di Merajan Agung Puri Kesiman, Betilan. Om Santi Santi Santi. Om.